Baik, Friendsit sudah berada di tempat masing-masing kembali. Oke, karena sesaat lagi tentu akan kita lanjutkan kembali materi yang tentunya sangat luar biasa. Karena tadi kita sudah dibuka oleh Mas Banu Andaru selaku CEO Ikan Asin Production dengan materinya yang luar biasa juga mengenai how to effectively use local values. Dan saat lagi juga tentunya akan ada materi yang sangat luar biasa juga. Dimohon Friendsit bisa banget nih untuk menyiapkan catatannya atau mungkin menyiapkan HP atau telepon genggamnya untuk merekam yang nantinya bisa untuk memberikan pertanyaan pada sesi diskusi. Baik, langsung saja Venska akan panggil sesaat lagi tentunya moderator kita pada hari ini dan juga narasumber yang luar biasa pastinya. Untuk materi kedua, kita akan membahas mengenai why you should not innovate everything bersama dengan moderator kita Mas Febrianto Nur Anwari selaku Program Manager AGI dan juga dengan narasumber yang luar biasa, Boy Dozan selaku CEO Mankibo. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Cek masuk. Oke, ya semoga walaupun masih udah siang tapi tetap semangat ya. Sopo sing asli Surabaya, angkat tangan. Oke. Ya. Rata-rata berarti dari Jawa Timur ya? Atau ada yang keluar dari di luar Jawa Timur? Dari mana Mas? Oh dari Klaten. Oke, sip. Salam kenal semuanya. Jadi hari ini mungkin akan menceritakan studi case game kita Rocky Rampage dan mungkin topiknya kali ini cukup kontroversial ya. Kenapa kita nggak harus menginovasi segalanya gitu? Wah kenapa gitu kan? Pasti pertanyaannya kenapa? Kan inovasi adalah hal baik. Kenapa kita nggak harus inovasi segalanya? Oke, langsung mulai aja. Mungkin perkenalkan sedikit. Nama saya Boy Dosan, panggil aja Boy. Saya founder dan CEO dari Mankibo dan saya juga merupakan founder dari Joyseed Game Tribe. Mungkin teman-teman lebih tahu yang Joyseed ya, gitu. Sekilas, ini beberapa game yang udah dirilis oleh Joyseed, seperti Hollywood, Rocky Rampage, dan Kingdom Topia. Ada yang udah pernah main salah satu dari game ini enggak? Boleh angkat tangan. Oke, ada lah ya untung. Jadi ini adalah beberapa game yang dirilis di mobile juga dengan waktu saya di Joyseed. Dan saat ini saya di company baru bernama Mankibo, sekarang lagi ada menggarap sebuah game berjudulnya Montabi. Ya, saya juga pernah dapat Forbes 30 Under 30 tahun 2021 kemarin. Dan mungkin hari ini, ya itu aja sih perkenalannya. Jadi semoga bisa tahu siapa sih yang ngomong di depan dan apa kredibilitinya gitu. Dan kenapa sih kita nggak harus inovasi segalanya? Disclaimer dulu ya awal-awal bahwa inovasi itu merupakan hal yang penting. Kita semua sebenarnya bisa agree. Tapi kenapa gue bawa topik tentang inovasi? Kenapa kita nggak harus inovasi segalanya? Steve Jobs aja padahal bilang innovation itu yang membedakan kita antara leader dan follower. Berarti inovasi penting dong. Terus ngapain Boy ini ngomong tentang inovasi? Itu jangan inovasi segalanya gitu. Ya, karena kadang-kadang kita nggak harus inovasi segalanya. Kenapa seperti itu? Jadi ada beberapa poin ya. Poin pertama, experimentation itu oke. Tapi perlu diingat bahwa semua eksperimental itu butuh divalidasi gitu. Dan of course sesuatu hal yang eksperimental dan butuh divalidasi sebelumnya belum tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi risknya jauh lebih besar. Yang kedua, game development itu includes banyak kompleks proses gitu. Dari sisi desain, dari sisi art, dari sisi programming, dari sisi musik.
experience, dan bisnis. Jadi banyak banget kompleksitas yang ada di sebuah game. Tidak kayak kita membuat sesuatu yang mudah gitu. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, kita semuanya di sini belum tentu sudah experience enough gitu. Karena banyak banget yang harus kalian pelajarin gitu. Jadi tadi game development itu udah banyak prosesnya kompleks, terus ditambah kita nggak experience gitu. Jadi bisa jadi untuk mengachieve sebuah yang eksperimental bisa jadi menjadi high risk untuk kita. Nah, hari ini pingin langsung dipraktekkan studi case-nya terhadap game kita Rocky Rampage. Mungkin kalau yang belum tahu ada videonya sih. Nggak bisa ke play ya? Operator tadi, yang tadi bisa di play nggak? Tolong, biar bisa kebayang audiensnya, di back sekali untuk di play videonya. Nggak bisa ya? Oke, mungkin teman-teman bisa lihat video YouTube-nya trailer kita Rocky Rampage, mungkin biar bisa kebayang gamenya ini seperti apa. Ya nggak apa-apa deh Mas kalau nggak bisa. Ya, biar kebayang aja. Ini salah satu game yang kita rilis di tahun 2020. 2021 apa 2020 ya? Lupa. Oke, thank you. Sebentar ya. Tinggal di full screen. Oke, mungkin sambil menunggu, sambil cerita aja nggak apa-apa. Ya, game Rocky Rampage tadi itu dirilis tahun 2020 waktu pandemi. Sebentar, terus bawah. Ya apa-apa dari sini nanti saya ulang. Ulang sedikit ya tadi. Dan game ini juga menang Google Play Best of 2020. Saat itu satu-satunya game Indonesia yang dapat penghargaan ini, gitu. Ya, selain penghargaan, secara revenue game ini juga lumayan, gitu. Kalau mungkin kita nggak usah berbilang angka pakai currency Tesla ya. Ya, beli 2 Tesla bisa lah kembalian Mas Ian. Ya. Nah, gimana sih backstory-nya? Gitu. Jadi ini diawalin dari game kita pertama Hollywood waktu itu. Jadi Hollywood Sunset. Sunset itu sebutan kita kalau gamenya udah mulai turun dan udah tenggelam lah, gitu kayak matahari. Hollywood ini adalah idle game. Waktu itu di-develop 3 orangan dalam waktu 1,5 tahun. Ini Joystick first game gitu. Apa yang kita pelajarin dari waktu itu adalah Hollywood ini walaupun idle game, desainnya cukup eksperimental, balancingnya rusak, tech fundamentalnya juga cukup buruk, dan kita waktu itu nggak terlalu consider capability kita gitu. Game ini kalau di-compare sama Rocky Rampage, memang Rocky Rampage jauh lebih sukses. Mungkin kalau ini dapat Wuling Air EV lah, kebayang ya harga revenue-nya gitu. Not bad untuk 3 orang of course, cuman ya dalam 1,5 tahun juga cukup panjang waktu itu. Nah, dari sini apa sih yang kita pelajarin dari 3 poin ini gitu. Pertama, experimentation itu oke gitu. Tapi juga also carries risk yang tinggi gitu.
waktu itu di Hollywood kita even nggak tahu gimana cara validasi sesuatu gitu. Misalnya kita punya game mekanik ini, punya core loop seperti ini, gimana validasinya kita nggak tahu gitu. Nah udah nggak tahu cara ngevalidasinya, kita berinovasi di situ gitu. Yang kedua adalah game development tadi involve banyak hal gitu. Bad UX aja itu bisa mempengaruhi hasil sebuah games gitu. Apakah nanti player jadi apa di sini nggak ngerti gamenya, churn, uninstall, bisa sefatal itu gitu. Dan ketiga, poin 3 tadi, kita mungkin nggak se-experience itu gitu. Even kalau di kita dulu kita selalu nyebutnya we don't know what we don't know. Jadi kita tuh nggak tahu apa yang kita nggak tahu, Mas Yan. Jadi unknown gitu ya. Itu menurut, karena tadi game development itu sangat kompleks dan ya kita mungkin baru bisa coding, baru bisa art gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita tuh even nggak tahu kalau itu ada gitu. Gitu sih. Jadi ini 3 hal yang tadi kembali kenapa kita nggak harus innovate semuanya, itu juga lesson learned dari Hollywood game pertama kita. Nah, take away-nya apa sih dari sini? Kita setelah itu decide untuk nggak develop high experimental game kayak Hollywood. Instead kita akan cari sebuah game, terus dari game yang sukses itu tersebut kita gunakan sebagai solid reference gitu. Nah, untuk itu waktu itu kita berusaha melakukan market research ya. Ini jadi backstory-nya Rocky Rampage itu dibikin. Waktu itu key-nya adalah kita mau menemukan find underserved market gitu sih. Ada nggak sih audience atau demand dari sebuah game tapi nggak di tap in gitu. Jadi bukan nggak di tap in sih, pasti ada pemainnya tapi mungkin less competition gitu. Nah, waktu itu kita menggunakan beberapa tools ya. Ini kalau teman-teman mau cari buat research mobile game bisa pakai App Annie, Sensor Tower. Tapi setahu saya sekarang udah semakin sulit deh, harus premium. Tapi rasanya ada beberapa tools serupa yang bisa dipakai untuk tahu kira-kira revenue game tersebut bulan itu berapa gitu. Nah dari market research tersebut kita waktu itu sok-sokan bikin persona. Siapa sih audiens yang mau kita tuju gitu. Waktu itu kita menyebutnya Michael Smith ini, orang ini. Jadi kita bikin persona, kira-kira orang, kita menemukan opportunity waktu itu di tahun 2009, di tahun 2000, ya segitu waktu zaman-zamannya Plants vs Zombie dan Burrito Bison dan sebagainya, Flash itu sangat populer gitu. Tapi game arcade ini biasanya nggak terlalu banyak yang diadaptasi ke mobile. Karena biasanya ya pure game Flash itu game mekanik gitu. Sementara di mobile perlu ada core loop-nya gitu. Nah, rasanya kita menemukan, oh rasanya nggak banyak deh yang tap in atau kita punya opportunity untuk tap in ke game yang di zaman flash era arcade games dan kita bisa tambahin dengan mobile core loop gitu. Waktu itu kita bikin sok-sokan bikin persona. Jadi kira-kira orang yang suka main gini, umur sekian, penghasilan sekian dan di US. Target kita waktu itu juga memang lebih ke market audience US. Apakah cara ini tepat? Sebenarnya kita juga nggak tahu, tapi kita berusaha punya membayangkan ada orang-orang seperti ini yang menjadi audiens kita. Nah, akhirnya dari situ kita punya 2 keyword ini sih. Jadi dari game mekanik, kita sangat terinspirasi dari Burrito Bison, dan dari core loop kita terinspirasi dari Fastlane gitu. Burrito Bison ini waktu itu ada di mobile juga. Jadi ini game flash ya, ada Burrito Bison 1, Burrito Bison 2, terus lagi ada Burrito Bison Launcher Libre itu masuk ke mobile gitu. Tapi secara core loop dia masih agak lumayan sama dengan versi flashnya lah, tapi udah banyak di tweaking juga. Tapi dan kemudian waktu itu kita menemukan sebuah game Fastlane yang waktu itu revenue-nya juga monthly cukup lumayan, ratusan ribu US dollar. Kita ngerasa 2 kombinasi ini sangat menarik untuk digabungkan. Nah ini mungkin akan cerita cepat tentang development prosesnya dari awal sampai akhir, sampai rilis. Tapi kemudian kita akan kembali kenapa kita nggak harus inovasi segalanya. Ya, waktu itu yang mengerjakan Rocky Rampage, waktu early team itu sekitar 3 orang. Jadi ada 1 PM dan game designer, 1 programmer, 1 artis. Tapi sampai rilis itu kita ada tambahan 1 programmer lagi dan 1 UI artis. Jadi sekitar 5 orang yang mengerjakan. Dan waktu itu kita kumpulin sebuah banyak ide dan kita waktu itu stick dengan 1 ide ini, Bowling of Destruction ini. Jadi kayak gimana experience-nya itu menghancurkan banyak hal.
dan tabrak-tabrak. Kita awali dari prototyping untuk game mekanik tadi. Jadi walaupun inspirasinya Burrito Bison, game mekaniknya sebenarnya lumayan mirip, tapi instead of Burrito Bison itu kan terbang dan dia nge-stomp ke bawah. Kalau kita ngeglinding di bawah. Untuk itu kita ada beberapa prototyping untuk proof, bener nggak sih fun kalau ini di bawah, ya. Kemudian kita juga sempat melakukan A/B testing art style dan tema gitu. Jadi kadang-kadang kita memilih sebuah style art dan tema itu ya bukan sekedar mana yang kita suka, tapi bisa juga dicoba dites ke audiens. Dan kita waktu itu berusaha secepatnya untuk validasi ke user. Jadi ya game ini kita early access kan gitu. Nah waktu itu kalau pernah main Rocky Rampage yang sekarang, UI-nya udah beda banget sama zaman ini gitu. Waktu itu kita secepatnya kita coba push untuk tahu audiensnya. Ya, dan kita melakukan constantly update early access dari feedback, dari apapun data yang kita punya waktu itu. Lebih dari ini sih, kita updating terus setiap 2 minggu. Kemudian kita juga melakukan pre-regis, pre-order, dan ya, rilis. Setelah rilis, kita juga masih melakukan live ops, live operation, jadi ada chapter update, mungkin ada event tertentu, terus ada chapter 3 update gitu. Ya, terus kembali ke sebuah topik utama tadi, kenapa sih nggak innovate segalanya itu helping kita di development? Jadi pertama, karena kita sudah menggunakan something yang sudah proven gitu. Dengan kayak gitu kalau kita tadi kan terinspirasi dari Burrito Bison. Burrito Bison itu proven. Secara revenue yang mobile juga cukup besar waktu itu. Pemainnya, audiensnya di Flash juga udah banyak gitu. Jadi secara mekanik kita anggap dia proven. Dengan kita menggunakan sesuatu yang proven, kita bisa mempercepat proses development kita. Dengan mempercepat development proses kita bisa fokus juga ke hal lain-lain. Yang di bawahnya ini ada beberapa studi case yang akan saya breakdown lebih jauh. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Waktu use something proven. Jadi dalam game Rocky Rampage ini kita bisa mendapatkan vehicle. Jadi ini si naga, si skunk, dan si kanguru. Waktu itu kita secara mekanik, kita ini upgrade game yang lumayan mirip sama Burrito Bison. Bahkan to the extreme, vehicle mekaniknya pun kita clone. Jadi si naga ini sama dengan si magician ini, roket dan sebagainya. Jadi secara mekanik kita tuh bukan menciptakan vehicle baru. Waktu itu saya cukup berdebat dengan tim waktu itu. Kenapa kok kita game udah nge-clone, even mekaniknya juga lumayan nge-clone gitu. Kok kita nggak segitunya gitu kan. Dan tapi setelah banyak diskusi adalah consideration, mekanik mereka udah proven dan itu fun gitu. Dan kalau kita mau menciptakan mekanik vehicle yang baru, kita pasti butuh proses iterasi. Dan proses iterasi itu juga memakan waktu gitu. Dan karena ini juga waktu itu bukan main fokus dan yang penting kita ingin mendapatkan experience yang menyenangkan, kita decide untuk nge-clone mekanik tersebut. Lalu secara monetization. Monetization yang digunakan di Rocky Rampage itu tidak original gitu. Jadi kita menggunakan sistem loot box yang sebenarnya juga ada di Burrito Bison. Gitu. Bedanya dia pinata, kita loot box, visualnya berbeda. Gitu sih. Dan hal ini kita juga tahu kenapa ini udah proven ya dari Burrito Bison dia juga udah menghasilkan revenue yang oke gitu. Jadi kita juga gimana mengimprove hal tersebut. Nah, bonus juga. Kenapa ya Battle Pass coba. Sekarang semua game ada Battle Pass. Berarti kita sebenarnya saling nge-clone satu sama lain gitu. Dan itu udah proven, paling penting itu udah proven. Dan dari core loop kita juga sangat terinspirasi dari sebuah game namanya Fastlane ini gitu. Tapi nanti saya ceritakan lebih jauh ya. Setelah kita nge-clone, ternyata waktu kita early access resultnya nggak begitu baik. Jadi kita agak nge-tweak core loop yang ada nantinya. Nah, tadi
dengan tadi kita using something proven, kita tahu resultnya kalau at least kita menciptakan hal yang sama, at least bisa lebih menyerupai result dari game yang kita referensikan. Tapi part keduanya, hal itu juga mempengaruhi kecepatan kita development gitu. Karena kita tahu referensinya, kayak vehicle mechanic ini, kita jadi gimana experience yang sama bisa dirasakan juga gitu. Jadi kita benar-benar punya reference gitu, kayak oh experience seperti apa sih yang mau dirasakan waktu dengan vehicle mechanic ini. Dari sisi UX iteration, kita juga awalnya kita sempat UX yang cukup berbeda. Contoh upgrade, kita kan upgrade game ya. Di mana sih upgrade-nya gitu. Awalnya kita butuh masuk sebuah menu untuk upgrade, tapi waktu kita early access hal ini nggak works gitu. Setelah kita tahu beberapa matrix, akhirnya kita kembalikan lagi ke UX-nya si Burrito Bison, di mana di main menu utamanya kita bisa langsung upgrade. Dan itu langsung meningkatkan retention juga. Gitu. Jadi dengan kita dengan kayak gini kita oke, development prosesnya trial error-nya nggak sebanyak itu gitu. Dan kemudian dari tutorial dan FTUE iteration. FTUE itu first time user experience, biasanya sangat penting juga untuk mobile game. Jadi waktu pas player setelah install masuk ke game kalian, mungkin ada tutorial dan sebagainya, itu kita sebutnya FTUE. Dari situ kita juga nge-reference dari Burrito Bison gimana sih ngasih tutorial gitu. Tapi kita improve waktu itu. Kalau Burrito Bison waktu itu gambar mati, kita bikin kayak short video gitu, kira-kira gimana mekanik jump itu gitu. Dan kita selalu iterasi ya beberapa kali dengan melakukan funneling FTUE ini gitu. Dan ini menghemat kita proses development-nya juga. Dan ultimately karena kita tadi udah menghasilkan something yang proven, yang kedua mempercepat waktu produksi kita, jadi kita bisa fokus ke hal lain gitu. Contohnya kita bisa fokus ke game feeling sama juiciness-nya game ini kerasa juicy banget gitu. Dan kita bisa sangat-sangat fokus ke execution-nya gitu. Ini ada quotes, nggak kebaca sih, tapi intinya jadi kalau kita punya ide brilian aja, tapi kita nggak bisa eksekusi, hasilnya akan sampah gitu. Tapi ide biasa aja dieksekusi dengan brilian, at least jadi a good game. Contoh Call of Duty, itu kan game yang idenya ya lu tembak-tembakan di zaman apa, tapi dieksekusi dengan baik, tetap hasilnya tetap lebih baik daripada ide kalian seluar biasa apapun nggak bisa dieksekusi gitu. Jadi even kita ngeklon, execution itu nggak semudah itu. Mungkin kalau teman-teman yang di depan pernah experience, ya kan, jadi nggak semudah itu kita bisa menghasilkan experience yang sama dan mencapai kualitas tersebut. Gitu sih, dengan kita tadi mensingkat nggak inovasi segalanya, kita bisa mempersingkat waktu dan bisa fokus ke hal-hal yang bikin akhirnya kita bisa deliver game ini dengan kualitas yang baik. Gitu. Nah, outcome dan resultnya apa sih? Gitu. Dari early access, kita early access itu sekitar, ini cukup panjang sih waktu itu, kita kira kita kayak 5 bulan setelah dari ide, kita baru early access setelah bulan ke-5 atau bulan ke-6 gitu. Tapi dari situ kita banyak banget melakukan improvisasi gitu. Kita melakukan improve FTUE, jadi waktu kita rilis early access, kita lihat ada YouTuber kecil main kan. Dari situ kita lihat orang nggak tahu cara main gamenya gitu, berarti ada something wrong dengan FTUE-nya, ada something wrong dengan tutorialnya. Itu kita lakukan berkali-kali update untuk mengimprove hal tersebut. Kita juga sempat melakukan improve mekanik dan di saat itu retention game kita 35% gitu. Kita juga melakukan pre-regis dan pre-order tadi kalau dilihat dari development proses. Di saat ini kita mendapatkan 300 sampai 500 ribu pre-regis dan cukup banyak waktu itu karena kita sempat di-feature di pre-regis section di Google dan di pre-order section di App Store. Nah, waktu rilis, day one retention-nya sebenarnya nggak begitu baik. Jadi kalau standar biasanya orang ngomong di atas 40% ya, tapi waktu itu kita di antara 30-35%. Nggak doing really well lah maksudnya, awal-awal launch gitu, ratingnya 4,2 doang. Terus first month-nya itu di 20-30 ribu US dollar, tapi declining gitu. Nah saat mulai declining, tiba-tiba sebenarnya agak ada hokinya, kita melihat tiba-tiba organically increase. Setelah kita cari tahu kenapa kok bisa increase ya,
ternyata kalau diseleksi retentionnya di US, retention kita tuh 45% ke atas. Jadi apa ya, itu juga lesson learn juga sih. Waktu itu kita ya semua negara retention ya kita hitung, tapi kalau kita fokus ke sebuah negara ya sebenarnya kita bisa fokus ke, waktu itu kita akhirnya memilih fokus untuk serve US audience gitu sih. Nah, somehow setelah itu ya kita doing good organically dan setiap bulan kita menghasilkan revenue sekitar 10 sampai 20K per bulan US. Akhirnya ya tadi di fase live ops kita constantly update, ada quality of life, ada gadget update, ada chapter 2 dan chapter 3. Tapi mungkin dari Joyset kita belum doing amazing job ya in live ops gitu. Karena gamenya lama-lama turun. Mulai pelan-pelan semakin turun walaupun kita melakukan constantly update di live ops juga. Nah, summary-nya apa? Kenapa sih kita nggak harus inovasi segalanya gitu? Karena tadi ya, kalau kita menggunakan sesuatu yang proven, kita bisa mengurangi waktu untuk ngevalidasi hal tersebut, yang kemudian kita bisa mempercepat waktu development kita, dan kita bisa menghasilkan eksekusi yang lebih baik dan production cost yang lebih kecil. Karena tadi kan prosesnya lebih cepat, validasinya lebih less gitu, yang menimbulkan higher chance untuk profitable gitu. Sekali lagi ya tadi bahwa bikin game ada unsur bisnisnya gitu, karena Indian harus ada jadi duitnya. Semakin kalian lama bikin gamenya, semakin besar cost kalian, semakin besar harus revenue yang kalian hasilkan. Nah, dengan kalian tadi smaller production cost dan kalian bisa eksekusi lebih baik, pasti kemungkinan kalian chance untuk profitable juga jauh lebih besar gitu. Nah, tapi pasti ada yang bilang gini, oh it's a shame, lu clone game, memalukan gitu kan. Ya kita coba lihat aja dari Dota, League of Legends, Mobile Legends. Mereka clone nggak? Saling nge-clone. Jadi nggak masalah, yang penting kalian banyak duit. Ya. Itu kan yang penting kan. Kecuali kita mau bikin karya seni doang ya, itu another factor. Jadi, tapi tetap inovasi tetap merupakan best weapon kalau kalian bisa pakai itu dengan correctly, gitu. Yang udah di-share pasti di Bandung kemarin tentang UVP. Ya, harusnya ada ya, Om Bavi ya, tentang UVP. Nah, kembali lagi ke Steve Jobs lagi, tetap saya setuju walaupun judulnya Why You Should Not Innovate Everything, tapi ya kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, inovasi memang mendisting antara leader dan follower. Thank you semuanya. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Mas Boy buat presentasinya, menarik ya. Di mana-mana mungkin kita sering dengar ya, inovasi itu bagus, inovasi itu oke, inovasi itu memberikan suatu hal yang baru kepada kehidupan. Tapi ternyata nggak semua inovasi itu bisa berjalan berjalan lancar ya. Malah kadang bisa nggak jalan juga ya Mas Boy ya. Gitu. Paling mungkin buka dulu pertanyaan. Nah tadi kan ada ngomong inovasi, kapan kita mereplikasi sudah ada, kapan kita clone segala macam. Nah, sampai mana sih batasan kita itu berhenti inovasi? Misal kita punya ide, aku mau bikin game Dota tapi misal Perang Dunia Ketiga misalnya kayak gitu. Nah, terus kapan sih kita harus berhenti inovasi itu dan ya udahlah kita nyari yang proven aja, itu kapan decide seperti itu? Sebenarnya pertanyaan ini akan berbeda-beda ke setiap orang, sebenarnya kembali lagi ke orang tersebut gitu, tentang kapabilitasnya gitu. Tadi ya kita bawa terakhir di slide agree bahwa inovasi itu tetap penting kalau memang kita bisa menggunakannya dengan baik lah gitu. Tapi di saat kita eksekusi aja belum bisa dan kita udah berinovasi gitu, jadi risk faktornya kita gagal itu lebih berlipat-lipat gitu. Jadi pertanyaan tadi kapan waktunya itu lebih kembali teman-teman mempertanyakan ke masing-masing gitu, ke diri masing-masing,
bener nggak ya kita bener-bener bisa apa ya, bisa eksekusi kita, terus yang kedua bisa validasi ide tersebut. Contoh tadi mau bikin Dota tapi World War 3 gitu. Nah bener nggak ya ada marketnya? Ya pertama dia berarti harus tahu gimana cara ngevalidasi ada nggak ya dengan Dota tapi dengan tema World War ada audiensnya. Kalau ada audiensnya seberapa besar? Kalau itu teman-teman merasa setelah divalidasi dan ada dan seksi dan teman-teman merasa bisa eksekusi, lakukan. Gitu sih. Kalau dari validasi itu, soalnya tapi buat ngevalidasi aja kan udah another PR kan. Jadi Ya, gimana kita betul. ngevalidasinya? Tadi bahwa Dota dengan tema World War 3 itu ada audiensnya. Ya cara how to ngevalidasinya juga itu juga udah harus dijawab sih, gimana teman-teman mau ngevalidasinya. Apakah tanya ke forum, apakah teman-teman bikin Kickstarternya untuk tahu audiensnya, atau teman-teman bikin fake video kalian iklanin biar tahu audiensnya gitu. Nah tapi selama itu bisa divalidasi dan teman-teman yakin bisa eksekusi, itu berarti mungkin bisa inovasi yang bagus gitu. Yang pernah dilakuin dulu sama Joyce apa? Setelah tadi kan Hollywood, tadi nggak ada validasinya dari Hollywood, terus pindah ke Rocky Rampage, itu validasinya seperti apa yang dilakukan dari Joyce? Kita waktu itu lesson learn-nya kan dari sebelumnya adalah kita nggak terlalu tahu cara validasi. Karena itu, karena kita nggak tahu, kita lebih menggunakan yang udah sukses mas. Jadi waktu itu kita nggak menginovasi makanya. Nggak terlalu inovasi, tapi kita tahu waktu itu Burrito Bison make revenue nih bulanan cukup bagus. Dan Fastlane itu juga cukup bagus. Karena itu ya udah kita copy aja, malah kayak gitu kita. Ya itu validasinya dari tim dari judulnya udah bagus tadi Iya, ya. jadi ya malah kita nggak menginovasi baru, gameplay apa yang baru yang unik. Tapi karena dari 2 game ini cukup sukses, yuk coba kita bikin ya gitu. Menarik. Karena kita nggak tahu malah cara ngevalidasinya dengan proper, gitu sih. Oke. Nah dari tadi dari Rocky Rampage tadi akhirnya selama early access segala macam itu validasi itu masih terus berjalan kan ya, untuk apa nambah fitur apakah oke apa enggak, terus Oke, kita iya. close lagi itu. Iya, Masih terus. karena tadi kan setelah walaupun kita nge-clone, tapi kan tadi ada rasa-rasa yang berbeda lah. Maksudnya ada beberapa unsur yang kita tambahkan. Contoh paling simpel aja, kita menggabungkan Burrito Bison dengan core loop-nya Fastlane. Itu kan nggak pernah ada tuh sebelumnya. Kita berasumsi itu bisa. Nah dari early access itu kita coba sih, bener nggak gitu. Nah waktu itu ternyata hasilnya retentionnya lumayan jelek. Akhirnya kita tahu ada something wrong dengan core loop. Nah di situ kita juga iterasi gimana ngeperbaikin hal itu sih. Nah berapa lama validasi di early access itu sampai akhirnya rilis game full? Oke, ini kalau dari saya agak lupa-lupa, tapi 5 bulan itu kita early access. Dari early access sampai launch itu butuh setahun. Jadi total itu 1,5 tahun. Jadi lama banget emang di proses early access itu lama banget. Iya. Ini oke, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman ya. Pertama ini, kapan kalian memulai building hype via media sosial, setelah prototyping atau sebelum prototyping? Nah ini, ya, mungkin bisa. Kalau kita waktu itu mulainya waktu early access. Jadi kita mulai post-post di sosial media dan sebagainya setelah early access. Best practice-nya sih dengar-dengar sekarang sebisa mungkin se-early mungkin sih. Bahkan sebelum early access harus mulai building hype ya. Ya, tapi sebenarnya agak itu gimana ya? Itu tetap akan bagus sih buat organik gitu. Tapi kadang-kadang kalau di mobile itu mainannya udah nggak organik sih. Jadi nggak usah terlalu nge-build community, tapi nanti bisa spend itu bisa gitu. Ada duitnya bisa Iya, gitu ya. Tapi kalau kita dulu kita mostly tadi revenue tadi itu mostly organik. Kita spend sih buat ads kayak beberapa belas juta juga ada sih, tapi mostly dapat revenue segitu organik kita dulu. Ads-nya itu termasuk tadi pakai gameplay ads-nya itu atau cuma video doang atau yang dilakuin apa biasanya? Kita dulu ads untuk user acquisition ya. Jadi untuk mengincar install, kita pakai beberapa metode sih. Sempat coba image doang, tapi mostly video. Kita video, kita iklan di Meta, ya kayak gitu-gitu sih. Kita iklannya. Nanti akan ada hasilnya cost per install. Orang kita nge-spend berapa, dapat install berapa. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana permasalahan tentang hak cipta ketika ngeklon suatu game? Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman ini.
dari Anonymous. Iya, gameplay setahu saya nggak bisa dihak patenkan. Jadi yang cuman bisa dihak patenkan adalah visual, aset, logo dan sebagainya. Gameplay sama sekali nggak bisa dihak patenkan. Jadi kalian saat ini mau ngeklon Dota 2 persis, mekaniknya itu boleh. Aman. Aman ya, 100% Iya, aman ya. Bahkan misal kayak skillnya gitu, nama skillnya berbeda tapi sama kayak pusaran api itu Iya. itu masih aman ya itu. Aman, harusnya aman sih. Nah, sekarang dari Battle Royale 1 dengan semua banyak Battle Royale, kan konsepnya Battle Royale. Iya. Kenapa Battle Royale tetap boleh gitu? Ya, kayak Ya gitu. paling beda di nama item atau ini ya kan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menarik pemain untuk memainkan game kita dibanding game lain? Terlebih apabila main mekanik atau loop dari gamenya tersebut sangat mirip. Nah, apa yang dilakukan Joystick ketika ya udah kita kan game Rocky Rampage ini sama kayak Burrito Bison gitu kan. Apa yang bisa Joystick lakukan untuk menarik pemain tadi buat main Rocky Rampage? Jawabannya UVP itu sih. Dari yang kita clone apa unique value proposition kita. Gitu. Kalau waktu itu kita ngerasa core loop kita berbeda sama Burrito Bison, itu pertama. Yang kedua experience kita instead of terbang kita nabrak sesuatu. Jadi ada justification buat ngeglinding dan menghancurkan sesuatu di jalan. Waktu itu kita ngerasa itu pembedanya, salah satu unique value propositionnya. Tapi pernah ini enggak ya? Pernah di validate enggak ya? Kalau di Rocky Rampage ini bisa narik pemain Burrito Bison itu pernah dicek itunya enggak? Pernah di validate itu enggak? Kita nggak melakukan validasi gimana, tapi dapat banyak banget best ini kayak Burrito Bison. Jadi komen ya, bintang dari komen 1, ya? oh ini kayak klon Burrito Bison gitu. Ada, banyak. Oh, berarti ini ya bisa menarik Iya, mereka ya. Dan kita percaya beberapa audiens kita sebenarnya audiensnya Burrito Bison gitu. Jadi biasanya ya rule of thumb-nya kalau ngeklon sesuatu akan sulit lu lebih sukses daripada yang lu klon. Kecuali lu benar-benar punya UVP yang kuat banget. Tapi pertanyaannya, apakah kita butuh sesukses itu? Ya kan? Tadi dengan kita ngeklon Rocky Rampage, ngeklon Burrito Bison, kita dapat 2 Tesla lebih. Dan itu cukup buat kita. Itu sih yang paling penting. Kan kadang-kadang kita tuh mau berambisi, mau bikin sesuatu yang jadi multi-billion dollar game. Tapi itu realistis nggak sih gitu? Jangan-jangan kita cuma ngincer yang 500K atau 500K USD itu udah cukup gitu buat kita, ya kan? Gitu sih. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya, selain game mekanik, apakah menggunakan proven art style tertentu dapat disebut sebagai plagiarism? Apa aja batasannya? Kalau art style sih setahu saya nggak bisa juga ya. Art style nggak bisa mungkin saya nggak tahu sih, mungkin nanti butuh orang legal ya yang lebih itu. Tapi kalau secara desain karakter kalian ada kemiripan, setahu saya masih bisa di-sue. Yang bisa di-sue lebih ke desain. Tapi kalau art style kita satu gambar pakai outline, satu nggak ada outline, rasanya nggak ada deh, nggak bisa kena copyright. Yang bisa kena copyright tuh mirip, contoh misalnya League of Legends nge-shoe Mobile Legends kemarin, karena kemiripan desain hero-nya. Desain karakter ya. Desain karakternya. Bahkan kalau misalnya ada desain karakter itu kan bisa pakai parodi ya, kayak di Hollywood itu kan itu lebih aman ya kalau gitu ya. Enggak sih Mas, itu enggak aman. Enggak aman, parodi itu enggak aman juga. Gray area. Oh. Makanya kita takut bikin game parodi lagi sebenarnya. Oh, asik. Pernah ada pengalaman buruk enggak waktu itu? Pernah. Partner atau publisher jadi takut. Even Google kita akhirnya Apple cuma pernah di feature sekali, alasannya karena itu. Karena parodi dari aktor-aktor terkenal itu ya. Secara itu memang gray area, parodi itu boleh, tapi kan gray gitu kayak akhirnya kita lumayan aduh jangan deh kayak gini. Jadi aman kalau parodi. Sama aja nggak aman berarti ya. Lebih ke gray area sih. Sebenarnya mereka juga nggak yakin, tapi untuk keamanan mereka sebagai platform, gue nggak mau mem-feature game-game yang seperti ini. Kalau Google sih waktu itu nggak apa-apa, tapi Apple waktu itu kita di feature sekali doang, tapi habis itu dia agak takut sih. Oke, lanjut ke selanjutnya. Seberapa lama iterasi art style? Nah ini sempat ada iterasi di art style-nya nggak waktu pengembangan? Ada sih, tapi waktu itu kita Rocky Rampage, mungkin saya malah bisa cerita tentang iterasi art style di game kita berikutnya. Jadi
iterasi Artstyle waktu itu kita cobanya melakukannya gini, kalian misalnya ada game A gitu ya, kalian coba dengan Artstyle yang berbeda-beda, ada A, ada B, ada C gitu. Nah dari 3 ini kalian iklankan ke audiens yang sama, gitu kalian pakai A/B testing. Nah dari situ mana yang CTR-nya paling tinggi, jadi gamenya kalian nggak perlu bikin, kalian bikin kayak fake game gitu, ada screenshotnya, misalnya ada gameplay dan sebagainya dengan Artstyle yang kalian pilih, kalian iklankan ke Facebook dengan budget tertentu, terus kalian ukur CTR-nya. Dengan kalau CTR yang paling tinggi berarti kan orang lebih ngepick Artstyle tersebut, itu bisa jadi biasanya resultnya akan menghasilkan cost per installnya ke depannya akan lebih murah. Ya, itu bisa divalidasi seperti itu. Lanjut ke, nah ini menarik juga misalnya, gimana caranya ngeklon tapi tetap punya keunikan tadi UVP tadi. UVP, coba denger sesinya Yanu rasanya ya. Yanu di yang di Bandung. Bandung kemarin ya. Gue lumayan dengerin di Bandung banyak yang ngebahas UVP juga sih. Terus cara tahunya mana yang oke untuk diklon dan mana yang harus unik gimana? Kemarin waktu joystick kemarin waktu menentukan Recurring Patch, oh fitur ini aja yang kita klon, tapi oh UVP-nya di fitur ini aja, nah itu menentukannya seperti apa? Boleh jujur nggak, kalau di Rocky Rampage kita nggak terlalu memikirkan UVP-nya sih waktu itu. Jadi kita agak lumayan pure clone. Tapi tadi kita nggak nge-aim sesuatu yang lebih sukses dari Burrito Bison-nya. Gitu. Jadi kita dapat bawahnya Burrito Bison masih fine. Dan waktu itu nggak ada clone Burrito Bison. Sebentar. Nah selanjutnya lebih ke ini masalah idealis nih. Gimana diskusi ke tim ketika clone game dan banyak lebih suka pakai ide sendiri. Nah kemarin sempat ada intrik nggak di dalam timnya joystick dan gimana resolusinya gimana? Saya sendiri sebenarnya backgroundnya art, jadi pasti ada idealis. Oh kok nggak nge-clone? Tapi lagi kembali ke slide yang tadi uang tadi sih. Karena Indian itu matter sih. Kalau kalian punya idealis tertentu tapi miskin nggak bisa makan sampai gimana juga nggak sayang juga gitu kan. Jadi maaf ya, tapi sekali lagi kembalinya ke finansial sih. Berarti kemarin waktu ada intrik Mas Boy salah satu yang pingin ide ya, bukan yang nge-clone. Ya sisi yang mana? ada dalam hati tapi kita lebih kesel masalah uang. Jadi jadi ya maksudnya udah mulai bisa terima bahwa ya game ini industri itu ya apa ya Indian kita butuh profitable untuk bisa survive dan ya. Yang penting ada kesepakatan lah ya di timnya ya, meskipun ada ide segala macam. Ya itu mungkin kalau teman-teman saran ada idealis dipertimbangkan seimbangnya aja sih gitu. Kalau idealis banget tapi kalian percaya dengan idealis ini banyak audiensnya is really okay gitu. Tapi kalau idealis cuman nanti yang beli cuman gamenya lu doang gitu ya ngapain kita bikin game buat diri sendiri gitu kan. Benar juga. Iya. Bagusnya kan berarti menurut gua aja gitu. Iya, orang lain nggak ada yang main sama aja. Oke, lanjut. Nah ini ada pertanyaan tentang IAP nih ini vote-nya lumayan dari teman-teman ini. Ini IAP apa yang paling laku? Bagaimana caranya membuat player membeli IAP dan berapa rate persen player yang membeli IAP dari keseluruhan player base? Oke. Conversion rate kalau nggak salah ya, ini standar industri yang oke, itu biasanya 2%. 2%. 2% dari player base 2% beli dari IAP. Player base. Rasanya Rocky Rampage itu cuma sekitar 1%-an something deh. Apa yang paling laku, itu waktu itu upgrade apa namanya kayak point gun kita kalau nggak salah nyebutnya. Itu kita paling laku. Jadi, tapi mungkin ada best practice juga sih teman-teman. Jadi kalau di in-app purchase di mobile game, sebisa mungkin convert mereka di awal-awal. Karena biasanya orang yang udah beli di game kita akan lebih tinggi chance untuk beli kedua atau beli ketiga. Jadi continuous buyer. Nah, kenapa biasanya setelah FTUE tutorial awal selalu ada offer. Offer diskon. Itu sebenarnya buat ngehook buat first buyer. First purchase itu soalnya lumayan penting. Gitu. Dia paket langsung di diskon gitu berarti. Iya. Di bundle satu paket. Iya, dan biasanya dikasih limited time. Ya. Ya. Itu salah satu tips yang ini ya buat ya IAP biasanya buat. Lalu selain itu ada lagi nggak? Ini kan ada pertanyaan membuat player membeli IAP. Nah, ada lagi nggak cara konversi ketika dia udah main game? Oke, sebenarnya intinya sih ngomongin harus retention dulu ya. Ngebikin orang tersebut mau main gamenya lagi besoknya lagi.
Nah setelah dia udah ke convert jadi mau main lagi, mereka akan punya loyalty terhadap game ini dan mau spend atau invest ke game ini. Jadi itu baru ke purchase. Nah tadi strategi purchase sebenarnya banyak gitu, kayak ya tadi dengan apakah pop up diskon atau ya selalu gimana kalau orang udah suka game kita kasih sebuah value yang kita hargain dan itu menurut mereka worth it gitu. Baru mereka akan membeli sih gitu. Biasanya gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih. Apakah metode clone game yang udah proven ini strateginya bisa dilakukan terus atau ada poin satu titik di mana clone udah banyak banget dan nggak akan berhasil strateginya? Iya, nggak bisa sih, nggak bisa terus. Biasanya sih early cloner yang masih mungkin bisa mendapatkan. Contoh, tahu game Vampire Survivor nggak? Vampire Survivor yang sempat booming waktu itu, tapi di Steam sih. Tapi intinya banyak banget yang nge-clone game-game yang serupa. Atau Clash of Clans deh. Clash of Clans dulu waktu booming kan banyak banget yang nge-clone Clash of Clans, tema A, tema B, tema C. Awal-awal yang nge-clone pasti masih lumayan gitu. Tapi kalau semuanya nge-clone persis, akhirnya yang semakin ketinggalan nge-clone akan semakin nggak dapat apa-apa. Gitu. Makanya tadi butuh UVP, apa bedanya gitu. Lagi-lagi sih. Ya, misalnya oke lah tetap Clash of Clans tapi ada hero-nya. Nah misalnya, ternyata Clash of Clans sekarang juga ada hero-nya sih. Tapi ya kayak gitu. Wah, udah di tanda kalau udah habis. Mungkin satu pertanyaan lagi sedikit, sahabat singkat sih. Rocky Rampage playernya lebih banyak lokal atau global kemarin? US sih. US paling gede. Kita gede banget di luar malah, hampir. Kalau player base-nya sih kita sebenarnya Indonesia juga cukup banyak. Sebenarnya presentasinya nggak yakin, tapi nomor 1 US kita. Tapi Indonesia juga lumayan sih, gitu. Tapi secara revenue Indonesia nggak masuk 5 besar deh. Kalau konversi revenue ya. Nah, tapi ya US itu bagus untuk game casual karena tadi dia punya buying power. Yang kedua kan kita lumayan mengandalkan ads ya. eCPM mereka besar, gitu. Oke, udah habis waktunya ya. Thank you buat Mas Boy. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Boy. Thank you buat sharing-sharingnya, menarik banget. Semoga berguna teman-teman. Oke, saya kembalikan ke Mbak MC. Makasih.